Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam pramuka. Bertemu dengan Kak Anjar dari Skot Arundaya Pangkalan SMK Negeri 8 Malang. Kali ini Kak Anjar akan menjelaskan tentang mengapa ekstrakurikuler pramuka itu wajib. Nah, ada dasar hukumnya. Nah, adik-adik bisa lihat di sini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan mulai dari dasar sampai menengah. Ya. Yang berikutnya adalah dalam Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Nah, yang berikutnya tentang mengapa Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2014 seperti dijelaskan dalam pasal 3 tentang pelaksanaannya. Jadi begini adik-adik ya, di dalam pramuka di tingkat penegak, kalian kan sudah di SMK, berarti masuk di tingkat penegak. Itu nanti ada seperti ini sistemnya. Pendidikan kepramukaan dilaksanakan dalam 3 model. Yang pertama, model blok. Nah, kemudian model aktualisasi dan model reguler. Model blok itu apa? Nah, ini ada dijelaskan. Model blok sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah kegiatan wajib dalam bentuk perkemahan yang dilakukan minimal setahun sekali dan itu dinilai. Jadi, mengingat sekarang musim pandemi, biasanya adik-adik ketika datang, kan adik-adik berangkatnya dari SMP, berarti masih tingkat penggalang. Berarti disambut namanya dengan PPTA. Nah, itu artinya penyambutan tamu ambalan. Nah, kalian belum bisa kemah di sini. Insya Allah nanti di semester 2 pasti harus ada kemah untuk 1 kali dalam setahun itu untuk sistem bloknya. Mudah-mudahan corona segera berlalu ya. Yang berikutnya, model aktualisasi. Model aktualisasi yang dimaksud pada ayat 1 merupakan kegiatan wajib dalam bentuk penerapan sikap dan keterampilan yang dipelajari di dalam kelas, dilaksanakan secara rutin, terjadwal, dan diberikan nilai formal. Artinya bahwa ada pramuka itu yang seharusnya dilakukan include dengan pelajaran-pelajaran lain, yaitu dalam bentuk penerapan sikap. Oleh karena itu, pramuka berpengaruh sekali apabila tugas-tugasmu, pelajaran apa saja tidak kamu kerjakan, maka kalian akan bermasalah di dalam kenaikan kelas. Oleh karena itu, sikapmu juga harus dijaga. Sikap itu bukan hanya sekedar ucapan, tetapi pola pikirnya itu juga yang betul. Yang berikutnya adalah model reguler. Yang dimaksud pada ayat 1 adalah kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di gugus depan. Maksudnya begini, reguler itu adalah kalian, halo adik-adik generasi muda penerus bangsa yang memang suka dengan pramuka, suka dengan tantangan, suka dengan kemah di luar, atau ingin mengembangkan lagi ilmu kepramukaan, gabung di dalam reguler atau nanti istilahnya masuk dalam dewan ambalan. Oke, paham ya? Nah, adik-adik yang baru datang yang di MPLS perlu diketahui yang mungkin belum pernah atau baru saja mengikuti pramuka, ikuti yuk terus perkembangan berikut ini. Ada 10 SKK dan TKK yang wajib untuk pramuka di tingkat penegak atau pandega. SKK itu apa sih? Syarat kecakapan khusus dan di situ tanda kecakapan khusus.
Jadi ada semacam ini, 10 yang harus dilakukan. Artinya bisa dilakukan di mana? Apakah waktu pramuka? Bisa dilakukan itu di masyarakat, bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan ketika itu di sekolah. Yang pertama adalah tentang P3K. Nah, masa kalian kalau udah besar, kemudian misalnya ada adik jatuh, kalian diem saja tidak membantu. Nah, ketika kalian sudah membantu, apa sih yang harus kalian siapkan? Oh, ada betadin. Oh, ini dibalut, balutnya di mana? Pembidean. Oh, ini di lutut bagaimana membalutnya. Nah, itu berarti kakak sudah melakukan SKK pada P3K. Pengatur rumah tangga. Nah, pengatur rumah tangga sebenarnya bukan bukan hanya pengatur rumah ya, maaf. Pengatur rumah itu bukan hanya anak perempuan, tapi anak laki pun juga. Jadi pengatur rumah di sini meliputi hampir semuanya, ya. Bagaimana sih menata rumah itu dengan baik, dengan rapi, termasuk kamarmu itu adalah pengatur rumah, ya. Jadi sewaktu-waktu kakak akan minta before and after di kamar kalian untuk upload, itu nanti akan saya minta. Next berikutnya adalah SKK pengamat atau pengamatan. Pengamatan itu apa? Banyak sekali yang dilakukan pengamatan. Misalnya pengamatan tentang kemacetan lalu lintas, pengamatan tentang grafik kenakalan remaja, pengamatan tentang adik-adik yang seusia kalian tentang game online atau mungkin prosentase yang pacaran dan sebagainya, itu bisa masuk dalam SKK pengamatan. Nantinya harus ada data, ada grafiknya, begitu. Yang berikutnya adalah tantangan juru masak. Kak, saya nggak bisa masak, belajar dong, kan begitu. Masak air, oh, tak ketaki, nggak boleh. Masaknya ya masak yang bisa menjadi inspirasi untuk orang-orang di rumah. Masak sop boleh, masak bayam boleh. Lauknya apa, sambalnya apa. Nah, setidaknya itu aja dari tingkat yang sederhana. Next berikutnya adalah SKK berkemah. SKK berkemah tadi berhubungan dengan eh, dasar hukum tadi, yaitu dengan sistem nilai blok. Mudah-mudahan nanti segera akan ada berkemah ya. Yang berikutnya adalah SKK penabung atau kalian mempunyai tabungan. Mudah-mudahan adik-adik sudah mulai menabung di bank. Kalau enggak ya menabung di mana, kan begitu. Usahakan sudah mulai menabung. Syukur-syukur punya tabungan di bank. Nanti bisa ditunjukkan ke kakak. Berikutnya adalah juru kebun. Kak, saya nggak punya kebun, tapi kan ada lahan. Kan bisa menggunakan hidroponik. Nah, jadi nggak ada alasan juru kebun. Jadi tidak harus dengan lahan yang harus luas, tidak. Tidak harus dengan mencangkul, tidak. Ya, yang berpikiran yang agak jernih. Jadi juru kebun itu bukan hanya di ladang yang luas. Yang berikutnya adalah SKK penjahit. Artinya adik-adik bisa menjahit. Setidaknya misalnya ada atribut, kan kalian tidak harus ke penjahit, tetapi dengan menjahit tangan juga bisa. Itu. Kemudian mungkin ada celana robek, baju yang robek, nah itu juga dijahit dengan jahitan tangan. Itu sudah, silakan aja di foto kegiatan-kegiatan itu untuk bisa menjadi layak sebagai pramuka tingkat penegak atau pandega. Pengaman kampung itu karena kalian dianggap sudah mulai dewasa, berarti sekali-sekali boleh ikut ronda. Loh, saya nggak dapat jadwal itu, izin ke Pak RT, Pak, boleh nggak saya ngikut ronda, nanti saya foto, karena ini harus menempuh SKK TKK wajib. Nah, seperti itu. Yang berikutnya adalah SKK gerak jalan. Nah, gerak jalan itu, Kak, kalau misalnya nggak gerak jalan, lari. Intinya olahraga. Intinya adalah olahraga. Jadi gerak jalan di sini artinya kalian bergerak. Nah, mungkin mungkin boleh mendaki, nanti boleh lagi seperti itu, boleh. Intinya bergerak. Oke, next berikutnya. Ini adalah tanda-tanda SKK dan TKK wajib pramuka penegak atau pandega. Yang pertama itu ada gambar tenda kan, berarti artinya apa? Pintar berkemah. Yang berikutnya gerak jalan, itu berkebun. Kemudian ada memasak. Kemudian itu tadi keamanan, kesehatan, menabung, pengamatan, mengatur rumah tangga, dan penjahit. Ini yang saya terangkan tadi, lambang TKK-nya seperti ini. Begitu. Yang berikutnya, nah, tadi ada tanda-tanda. Jadi keterangan warna di dalam pramuka penegak itu ada kuning.
Kuning itu artinya lebih pada religi. Di sini ada agama, membentuk mental, moral, spiritual, membentuk pribadi dan watak. Itu kuning. Nah, putih tentang kesehatan dan ketangkasan. Makanya kalau di rumah sakit selalu putih, pakai perawat pun putih. Artinya di sini memang putih itu melambangkan kesehatan, bersih maksudnya ya. Merah, merah selalu kalian mungkin di sini adalah merah itu berani. Berani di sini maksudnya patriotisme dan mempunyai nilai seni begitu. Artinya berani, berani tampil kan begitu. Pede abis pokoknya. Biru, biru apalagi kita Arema ya. Ternyata biru itu punya makna. Biru itu berjiwa sosial, berperi kemanusiaan, gotong royong, ketertiban, perdamaian dunia, lingkungan hidup. Intinya biru itu adalah tentang bagaimana hubungan kita ke masyarakat luar. Mungkin gampangnya hablum minan nas begitu. Paham ya? Hijau. Hijau itu berarti keterampilan dan teknik pembangunan. Artinya setiap penegak itu sebenarnya masing-masing punya kompetensi. Ayo digalakkan untuk itu ya. Diasah betul ilmunya. Ya, adik-adik yang berikutnya ini adalah lambang-lambang. Mungkin adik-adik sudah tahu ya. Di sini ada Saka. Yang pertama, Saka Wirakartika berarti naungannya dengan TNI Angkatan Darat. Kalau di Malang berarti dari Kodim 0833. Saka Bahari berarti dengan Angkatan Laut. Ada Saka Kencana berhubungan dengan BKKBN karena berhubungan dengan KB keluarga berencana merencanakan keluarga yang bahagia sejahtera begitulah. Saka Wana Bakti berhubungan dengan Dinas Perhutani. Saka Dirgantara berhubungan dengan Angkatan Udara. Saka Bayangkara berhubungan dengan kepolisian, Saka Pustaka berhubungan dengan literasi atau perpustakaan, dan di sini Saka Pandu Wisata. Ini adalah duta-duta kepariwisataan. Untuk di Kota Malang, hampir semuanya ini ada, khususnya yang up di sini sudah ada semua. Jadi adik-adik nanti tinggal bisa memilih dari salah satu Saka ini. Tentang penegak di Skot Arundaya ya. Skot Arundaya ini seperti ini. Jadi kalau sudah menjadi penegak tentu berbeda dengan penggalang. Ada skill competition. Artinya setiap individu harus mengasah skillnya. Di bagian apa? Oh, saya di mountaineering, saya di kompas, saya di bagian jelajah, saya bagian seni. Nah, intinya itu skill competition. Kemudian APC. APC itu Arundaya punya cerita. Ada aja nanti kita punya cerita itu. Ada aja. Silakan ikuti dan follow kegiatan kami. Nanti akan saya sampaikan di sesi akhir. Kemudian ada bela negara bagi mereka-mereka yang terpilih untuk terus diasah kepribadiannya. Itu akan saya ikutkan pada bela negara. Pengabdian masyarakat, apakah itu dengan masyarakat luas ataupun dengan yatim piatu, panti jompo, itu pengabdian masyarakat. Adik-adik harus menginap di sana dan melayani mereka. Termasuk dengan bakti sosial, kita memberikan bantuan atau sumbangan dari tabungan mereka, dari mereka untuk mereka, kan begitu. Kreasi dan seni, insya Allah hampir di setiap tahun, khususnya di tanggal 17 Agustus, seusai upacara Hari Kemerdekaan, Pramuka Skot Arundaya selalu tampil dalam kreasi dan seni sebagai closing dari upacara itu. Seru banget loh. Yang terakhir ada nyantri bareng dengan yatim piatu. Jangan lupa yang terakhir lebih keren, tebar ilmu pramuka. Artinya adik-adik di sini tidak hanya berpramuka di SMK 8 saja, tetapi dia juga akan diperlukan dan dibutuhkan di sekolah-sekolah lain, mulai dari sekolah dasar, SMP maupun SMA atau SMK dimintai bantuan gitu. Oke, jangan lupa untuk adik-adik semua, adik-adik yang luar biasa, khususnya yang baru datang, kunjungi laman Skot Arundaya di IG kami di Skot Arundaya, skot.arundaya di Arundaya pada Facebooknya dan di YouTube nanti linknya akan saya informasikan berikutnya Skot Arundaya. Demikian dari saya. Salam untuk generasi anak muda. Salam Pramuka.